أما بعد. طيب. سؤال. عند من؟ Hah? Saya bisa jawab? Atau siapa yang mau jawab pertanyaannya? Hah? Khalid? Saya punya pertanyaan. Siapa yang bisa jawab? Bisa Khalid? Hah? Baik. Apa maksud mempelajari sirah Nabi SAW di sini? Apa? Pelan-pelan, pelan-pelan. Nah. Enggak. Iya, di sirah yang dibawakan oleh musannif di sini dari 6 sirah. Maksud mempelajari sirah Nabi SAW dalam 6 tempat ini. Iya. Mengangkat agama para nabi untuk diikuti dan mengangkat agama kaum musyrikin untuk dijauhi. Iya, ini ucapan beliau ya. Supaya kita paham dari agama Nabi kita Muhammad SAW, agar kita ikuti dari agama itu dan kita memahami agama kaum musyrikin, supaya kita tinggalkan agama itu. Ini maksudnya. Dua hal ini dalam 6 sirah yang dibawakan oleh musannif rahimahullah. Ya. Adapun secara umum mempelajari sirah Nabi SAW itu banyak ya. Tapi yang terpenting ini karena kita akan ditanya dari agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Iya. Di hari kiamat kita ditanya, dan di kuburan juga kita ditanya dari Nabi kita Muhammad SAW. Taib. Kita masuk di tempat yang pertama. Kata beliau, qissatu al-mawdi'ul al-awwal qissatu nuzul al-wahy wa fiha anna awwala ayatin arsalahu Allah biha ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Ini ayat 7 ayat ya. Ayat yang menandakan Nabi SAW itu Muhammad diangkat sebagai Rasul. Diangkat sebagai Rasul. Jadi kisah ini, turunnya wahyu ini panjang ya dalam Sahih Muslim. Dari hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Iya. Kisahnya panjang. Tatkala Nabi SAW itu, tatkala dekat-dekat turunnya wahyu, itu ada keinginan untuk bersendiri. Iya. Maka mendatangi Gua Hira dan membawa bekal untuk bersendirian di situ. Kemudian pada saat itu tidak lama datanglah malaikat, datang malaikat Jibril kepadanya. Kemudian malaikat ini suruh membaca Iqra. Iya. Kemudian kata Nabi SAW, ma ana biqari. Saya tidak pandai membaca.
Kemudian didekap Rasulullah SAW 3 kali. Iya. Kemudian disuruh membaca, dikatakan lastu biqari. Kemudian didekap lagi, dikatakan ma ana biqari, saya tidak pandai membaca. Kemudian setelah itu di akhir dari perintah Jibril alaihissalam untuk membaca, dikatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini turunlah surah ini. Ya, turunlah surah ini. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kemudian Nabi SAW menghafal dari ayat ini. Kemudian setelah itu balik ke mana? Ke rumahnya, ke Khadijah bintu Khuwailid. Kemudian dia merasa takut, ya, tak kala didatangi malaikat Jibril. Dia takut dan dikatakan dekap, ya, selimuti saya. Selimuti saya. Kata Nabi SAW, laqad khasyitu ala nafsi. Saya takut terhadap diriku ini. Kemudian diberikan semangat oleh Khadijah radhiyallahu taala anha. Dikatakan Allah tidak akan mencelamu, tidak akan merendahkanmu selamanya. Kamu ini orang baik, menyambung silaturahmi, iya, selalu memuliakan tamu, kamu membantu orang, ya, kamu tidak mau orang susah. Ini diberi dikuatkan dengan sifat-sifat yang dibawa oleh atau yang dimiliki oleh Rasulullah SAW sebelum turunnya wahyu. Jadi setelah itu Rasulullah SAW kuat dalam hal itu. Ini turunnya ayat ini. Kemudian setelah itu dibawa ke Waraqah bin Naufal. Kemudian diceritakan. Ya, di sini Waraqah bin Naufal tahu bahwasanya inilah kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini panjang kisahnya. Kemudian setelah itu 3 tahun setelahnya, ini fatro dalam terputusnya waktu yang disebutkan beberapa ulama, ini jangka waktunya itu 3 tahun. Jadi kenabian ke kerasulan. Ini datang dalam hadis Jabir. Ceritakan Nabi SAW ini masa terputusnya wahyu. Nabi SAW itu berjalan. Kemudian mendengar bunyi. Iya. Kemudian Nabi SAW mengangkat kepalanya ke langit, melihat Jibril duduk di atas kursi. Dia melihat orang yang mendatanginya sebelumnya, itu Jibril alaihissalam. Kemudian takut. Ya, Nabi kita Muhammad SAW kemudian kembali ke mana? Khadijah. Dikatakan zammiluni atau dassiruni. Itu selimuti saya. Kemudian turunlah wahyu. Iya. Katakanlah ya ayyuhal muddatsir. Ini ayat. Ini syahidnya. Ya ayyuhal muddatsir. Wahai orang-orang yang berselimut. Ini turunnya ayat ini, jadilah Nabi kita Muhammad SAW Rasul. Ya. Karena diperintah untuk menyampaikan perintah. Menyampaikan perintah tauhid dan selainnya dari syariat-syariat Islam. Di dalam ayat kalau turun dikatakan ya ayyuhal muddatsir. Ini ayat sudah kita jelaskan sedikit kemarin, ya. Di mana? Iya, kita sudah cukupkan dari situ. Kita ulang saja sedikit dari yang kita ambil kemarin. Dikatakan ya ayyuhal muddatsir, wahai orang-orang yang berselimut.
Qum fa'anzir. Iya. Berdiri. Kemudian berikan peringatan. Jadi inzar, apa maknanya kemarin inzar? Iya. Katakan peringati dari kesyirikan. Ya, peringati dari kesyirikan. Jadi makna inzar di sini itu i'lam ma'at takhwif. Jadi memberikan pengkhabaran, bersama itu ada sedikit memberikan rasa takut. Nah, ini inzar. Inzar. Kemudian selanjutnya wa rabbaka fakabbir, dan agungkanlah Rabbmu. Iya. Agungkanlah Rabbmu. Wa siyabaka fatahhir. Ya, ini ada beberapa tafsir ya. Sebutkan siap, yaitu amalan. Amalanmu. Maka sucikanlah. Maka sucikanlah. Ini yang dikuatkan oleh beberapa dari ulama, di antaranya Ibnu Qayyim dan beberapa dari ahli tafsir. Dan ini yang mungkin dibilang paling dekat karena ada dalilnya. Mana dalil yang kemarin ada? Siapa ingat? Iya, walibasut taqwa dzalika khair. Berarti kan berpakaian ya, pakaian. Ini menunjukkan apa? Sawab di situ amal. Iya. Wasiyabaka fatahhir. Ya kan? Warujza fahjur. Ini syahidnya. Jadi berhala tinggalkan berhala itu. Berlepas diri darinya dan tinggalkan penyembah berhala itu. Ini maksud bagaimana Rasulullah SAW diutus untuk menyampaikan tauhid. Iya, karena agama yang didatangi, agama kaum musyrikin saat itu adalah di atas kesyirikan. Maka Nabi SAW diutus untuk berikan peringatan akan perbuatannya dan mengajak kepada tauhid. Dan ini maksud diutusnya para nabi dan para rasul. Iya, untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah dan jadikan manusia berlepas dari kesyirikan. Dan pelaku dari kesyirikan itu. Jadi Rasulullah SAW itu diutus kepada kaum yang menyelisih dari syariat Islam. Tidak di atas tauhid. Dan diperintah untuk menegakkan kalimat tauhid agar mereka berada di atas tauhid dan meninggalkan sembahan-sembahan mereka, berlepas dari pelaku kesyirikan. Ini kisah yang pertama atau tempat yang pertama. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengutus untuk mendakwakan tauhid, mengajarkan agama Allah Subhanahu wa taala dan melarang mereka dari kesyirikan, yang dimana mereka ini berada di atasnya. Agama yang tidak benar. Mereka mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah yang menjadi kekhususan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, ini setelah menjelaskan ini dari kisah yang dimana Nabi SAW diutus, Jadi diutusnya Nabi ini untuk apa? Bagaimana dalam ayat yang turun?
mensucikan amalan-amalan dari kesyirikan, ya, mendakwakan tauhid dan melarang dari kesyirikan, yang dimana ini adalah agama kaum musyrikin. Agama kaum musyrikin. Di mana kesyirikan itu memiliki bahaya yang sangat besar. Di antaranya dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, perhatikan ya, perhatikan. Yang apa namanya? Saya belum tegur kalau orang yang kurang memperhatikan. Kalian terlalu banyak. Jangan tunggu ditegur baru mau serius belajar. Ini kesempatan untuk antum. Dan sampai nikmat itu dicabut dari antum, baru antum merasa ya, antum menyesal. Ya. Ini kesempatan. Antum lihat teman-teman antum yang di depan, bagaimana semangatnya. Ya. Jangan antum mau kalah. Hasad pada hal tersebut boleh. Ya. Boleh. Ya, jadi perhatikan ya, perhatikan. Ini permasalahan tentang kesyirikan. Jangan sampai syaitan memalingkan antum. Jangan sampai antum lebih semangat belajar ilmu alat dibandingkan belajar tauhid. Jangan. Ilmu alat itu perantara saja. Itu wajib kalau tujuannya wajib. Hah? Itu wajib kalau tujuan yang antum mau pelajari itu wajib. Ini kewajiban yang tidak butuh sebab, tidak butuh wasilah. Ini tauhid. Amalan antum setiap hari ini. Sesuatu yang menyelamatkanmu dari neraka. Ini dia tauhid. Mengenal tauhid. Ya kan? Sahabat saja bertanya tentang kesyirikan supaya dia tidak jatuh dalam kesyirikan. Ya kan? Jadi perhatikan ya, perhatikan. Ini ringkas. Jadi jangan sampai seringkasnya antum juga tidak paham. Iya, kan rugi. Kata beliau, fa idza fahimta annahum yaf'aluna asya'a katsiratan. Jadi kalau kalian tahu bahwasanya mereka siapa ini? Kaum musyrikun. Itu melakukan sesuatu yang sangat banyak dari perbuatan-perbuatan yang jelek, dari dosa-dosa besar. Ya'rifuna annaha, dan mereka tahu bahwasanya itu adalah dari kezuliman. Ya. Wal udwan, dari sesuatu yang melahirkan kebencian. Seperti disebutkan di sini zina. Iya. Atau hal yang lain seperti riba dan selainnya dari perkara-perkara yang menjadi dosa yang besar sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka melakukan hal tersebut juga di zamannya. Bukan sekedar kesyirikan saja. Bukan sekedar kesyirikan saja. Kata beliau, wa arafta an aidan annahum yaf'aluna syai'a. Dan mereka juga melakukan sesuatu, dari ibadah. Maksudnya ibadah yang menjadi sesuatu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya, ya. Pada hakikatnya. Seperti haji, sedekah. Ini pada hakikatnya ibadah, ya kan? Ibadah ini. Tapi kapan hal tersebut dilakukan oleh orang-orang musyrik, apakah perbuatan itu disebut ibadah atau tidak? Tidak ibadah, bukan ibadah. Sebagaimana disebutkan oleh musannif di mana? Di Kullul Arba. Iya. Innal ibadah la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Berarti kalau dia bersama kesyirikan itu bukan ibadah. Perbuatan biasa. Perbuatan biasa. Iya. Kata beliau, perhatikan ini anggapannya ya. Dikatakan
kalau kalian tahu bahwasanya mereka ini juga melakukan sesuatu dari ibadah, ya kan? Yataqarrabuna biha, yang dimana mereka ini menjadikan sebab yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti haji, umrah, sedekah, alal masakin, wal ihsan ilaihim, wa ghairi dzalik. Wa ghairi dzalik. Jadi mereka masih berada di sedikit dari agama Ibrahim. Tapi disebutkan dari perbuatan mereka, dari ibadah ini, contohnya haji dan umrah, itu tidak sama bagaimana yang dilakukan oleh kaum muslimin. Mereka berhaji di zaman Nabi SAW, kaum musyrikin. Mereka tawaf. Di mana? Di Mekah, di Ka'bah. Perhatikan. Cuman ucapan mereka ini itu berbeda. Sebagaimana datang dalam hadis. Hadis Anas radhiyallahu taala anhu. Atau hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Tatkala mereka ini tawaf di Ka'bah. Dia katakan labbaika Allahu la syarika lak. Dikatakan. Atau labbaika la syarika lak. Tak kala disebut ini, kata Nabi SAW, wailakum qad, celaka kalian, sudah berhenti di situ. Maksudnya ucapannya itu yang cocok. Labbaika la syarika lak. Saya memenuhi panggilanmu ya Allah, tidak ada syarikat untukmu. Ini ucapannya benar atau tidak? Benar, makanya kata Nabi SAW, sudah. Jangan dilanjut, kalau dilanjut celaka. Cukup sampai situ, tapi tidak. Dia lanjutkan ucapannya. Dia katakan, labbaika la syarika lak, illa syarikan huwa lak, tamlikuhu wa ma malak. Jadi dia ucapkan seperti ini. Saya memenuhi panggilanmu ya Rabb, yang tidak ada syarikat untukmu. Baru dia kecuali syarikat. Yang dia dibawa dari kekuasaanmu. Dan dia tidak bisa menguasaimu. Tidak memiliki kekuasaan. Ini kesyirikan atau tidak? Jadi dia menganggap ada syarikat sama Allah Subhanahu wa taala, tapi syarikatnya ini dibawa dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Makhluk. Jadi mereka berhaji, tapi begini talbiyahnya mereka. Begini dia ucapkan labbaika la syarika lak illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Ini diucapkan oleh Amr ibn Amir ibn Luhay Al-Khuzai. Siapa ini? Ini yang pertama kali membawa berhala-berhala masuk ke Mekah. Ini dibisikkan oleh syaitan untuk diucapkan kalimat ini. Supaya tidak menganggap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah syarikat semata. Tidak. Masuk kalimat ini supaya ada makna syarikat bersama Allah Subhanahu wa taala. Ini dari bentuk kesyirikan, di mana mereka ini di atas, menunjukkan mereka di atas kesyirikan. Walaupun mereka melakukan suatu ibadah pada saat itu, seperti mereka ibadah haji, umrah, mereka bersedekah terhadap orang-orang miskin, dan berbuat baik pada mereka, memenuhi hajat-hajat mereka. Tapi hal tersebut bermanfaat atau tidak? Tidak bermanfaat. Karena mereka bangun di atas ibadah itu bersama apa? Kesyirikan. Sama kesyirikan. Kesyirikan penghalang diterimanya suatu ibadah. Kesyirikan penghapus dari segala ibadah.
Kesyirikan menjadikan orang yang berbuat syirik itu kekal di dalam neraka. Iya. Ini dari hal-hal yang dapat membatalkan dari ibadah-ibadah mereka. Jadi jangan kita melihat bahwasanya mereka di atas ibadah lalu kita memujinya. Tapi hakikatnya bahwasanya mereka ini berada di atas kesyirikan. Jadi jangan kita melihat kepada ibadahnya. Iya, tapi apa yang mereka agamai, apa yang mereka yakini. Keyakinannya adalah keyakinan yang batil, yaitu di atas kesyirikan. Kata beliau, wa ajalluha indahum asyirk. Wa ajalluha. Ini ha kembali ke mana? Hah? Ibadah. Perhatikan. Jadi yang paling mulia ibadah di sisi mereka kesyirikan. Itu ibadah mereka. Jadi dia anggap haji, apalagi sedekah, umrah itu ibadah yang mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian dia jadikan juga yang paling mulia sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah siapa? Kesyirikan. Iya, kesyirikan di sisi mereka. Fahuwa ajallu ma yataqarrabuna bihi ila Allah indahum. Dia yang paling mulia apa yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala di sisi mereka. Kesyirikan. Ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kama dzakarallahu anhum annahum qalu ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Jadi kan doa pada mereka, harapan kepada mereka, iya, bernazar untuk mereka, iya, untuk berhala, penghuni kubur, selainnya, untuk malaikat, untuk para nabi, itu hal yang menjadikan dia dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini apa? Kesyirikan atau bukan? Kesyirikan. Tapi dia namakan apa? Bukan. Dia namakan ibadah. Iya. Dia namakan apa? Ibadah. Yang lain juga dikatakan wa yaquluna haula syufa'una indallah. Mereka katakan mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Bisa menyelamatkan saya dari neraka, masukkan saya dalam surga. Iya. Jadi ini perbuatan, iya, dinamakan ibadah, pada hakikatnya adalah kesyirikan. Dibentuk perubahan. Iya. Kita tidak melihat dari namanya. Kita tidak melihat dari maksudnya. Tapi kita lihat apa? Makna yang terkandung dari perbuatan itu. Hakikat dari perbuatan itu apa? Jangan lihat namanya. Jangan lihat namanya. Disebutkan kaidah oleh musannif rahimahullah di kitabnya, atau disebutkan oleh Sun'ani rahimahullah, kaidah yang penting kaitan tentang perubahan ini. Ini akan ada di kitabnya Tadhhirul I'tiqad. Dikatakan wal asma la asaraha. Iya. Wala tughayyir al ma'ani daruratan wa aqliyatan wa syar'iyatan. Jadi nama-nama itu tidak ada pengaruhnya untuk sesuatu itu. Tidak juga bisa merubah maknanya. Secara daruri, secara akal, dan secara syariat. Iya. Jadi perbuatanmu antum anggap apa? Dia katakan apa? Pendekatan diri kepada Allah. Kalau dikatakan seperti ini, antum dengar bagus tidak? Hah? Bagus. Mendekatkan diri kepada Allah. Ada deh. Tapi apa? Dilihat yang dilakukan apa? Kesyirikan. Kenapa?
Karena dia berdoa kepada penghuni kubur. Dia menyembelih untuk penghuni kubur. Dia mengharap kepada penghuni kubur. Supaya apa? Didekatkan dia kepada Allah. Jadi perbuatannya itu perbuatan kesyirikan. Maksudnya apa? Baik. Supaya saya dekat kepada Allah. Iya. Jadi nama tidak merubah. Iya. Hakikat sesuatu. Iya. Mau antum namakan apa anda? Makanya datang dalam hadis disebutkan bahwasanya inna unasan min ummati yashrabuna al-khamr. Iya, yusammunaha bi ghairi ismiha. Dikatakan begitu. Jadi datang dari umatku itu minum khamr dan dia namakan khamr itu bukan namanya. Iya, bukan khamr. Apa? Cap orang tua. Iya, banyak namanya. Ya kan? Ini pada hakikatnya untuk minum teler. Iya. Jadi nama itu tidak mempengaruhi hakikat. Iya. Nama tidak mempengaruhi hakikat. Banyak hal ya. Banyak hal yang bagaimana pada hakikatnya ini adalah kejelekan tapi dihias dengan nama yang indah. Iya. Nama yang indah. Iya, sama. Kalau antum lihat, iya. Namanya siapa? Nama perempuan, tapi iya. Dia laki-laki. Tidak merubah. Mau antum namanya siapa? Ya, dia laki-laki, tetap laki-laki. Iya kan? Iya. Berbulu betisnya atau ini banyak. Jadi mereka ini jangan tertipu dengan penamaan. Jangan tertipu dengan penamaan. Kata beliau, wa qala ta'ala. Ini mereka lagi nih dari agama mereka. Innahum ittakhadhu asy-syaitan awliya'a min dunillahi wa yahsabuna annahum muhtadun. Jadi mereka menjadikan syaitan itu sebagai wali, penolong-penolong dari selain Allah Subhanahu wa taala. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Dan mereka sangka bahwasanya mereka ini adalah petunjuk, orang yang bisa memberikan hidayah. Iya. Sekarang kalau ditanya, kenapa bisa mereka ini menjadikan syaitan sebagai wali, sedangkan mereka ini bertakarrub kepada orang-orang soleh? Iya kan? Mereka menjadikan syaitan sebagai wali, penolong. Bersamaan dengan itu, mereka ini adalah orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui orang-orang soleh. Itu sebagaimana dalam ayat innahum ittakhadhu syaitan awliya'a min dunillahi wa yahsabuna annahum muhtadun. Iya kan? Mereka menjadikan syaitan itu wali-wali dari selain Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka sangka bahwasanya mereka ini siapa? Syaitan itu memberikan petunjuk. Berikan petunjuk. Disebutkan mereka menjadikan syaitan sebagai wali, di mana padahal mereka ini mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala dengan bersama orang-orang soleh, karena diketahui bahwasanya orang-orang soleh tidak pernah mengajarkan seseorang itu bertakarrub kepada Allah dengan orang-orang soleh. Tidak ada diajarkan. Ya kan? Dengan meminta kepada orang-orang soleh, meminta kepada atau bernazar dengan orang-orang soleh. Iya. Mengharap kepada orang-orang soleh. Ini orang-orang soleh. Iya. Kalau memang dia soleh, itu tidak pernah mengajarkan seperti itu. Bagaimana seorang mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah. Kita serahkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Tidak disyirikatkan pada ibadah itu selain Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diperintahkan orang soleh. Itu yang diajarkan orang soleh, para nabi, para dai. Iya kan? Itu yang diajarkan. Jadi mereka menjadikan syaitan sebagai penolong karena syaitan itu setuju dengan apa yang dilakukan bersama dengan orang-orang soleh itu. Didukung dia
didukung. Iya, karena memang itu hakikatnya syaitan. Iya, syaitan itu pintar. Iya. Maksud tujuan syaitan menggoda manusia itu satu, supaya manusia keluar dari Islam. Supaya kalau keluar dari Islam berarti menemani di mana? Dalam neraka. Itu tujuannya. Tapi mereka punya apa? Marhala-marhala, tingkatan-tingkatan. Iya. Di mana tingkatan ini berbeda-beda di setiap manusia. Setiap manusia. Iya. Jadi mereka menjadikan syaitan sebagai wali. Iya, selain Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka meyakini bahwasanya atau menyangka bahwasanya mereka ini adalah orang yang memberikan petunjuk. Iya. Berarti menjadikan syaitan karena orang-orang soleh itu tidak meridhoi dari apa yang dilakukan. Adapun syaitan, iya, justru memerintahkan pada hal tersebut untuk bertakarrub kepada Allah dengan wali-wali, dengan orang-orang soleh, menyerahkan ibadah pada orang soleh dengan maksud takarrub ila Allah. Iya. Mereka yang menyuruh manusia untuk menyembah para wali, menyembah malaikat, menyembah para nabi, menyembah orang-orang soleh dan selainnya. Jadi pada hakikatnya apa? Dia menyembah siapa? Menyembah syaitan. Kenapa? Karena dia taat pada syaitan. Ketaatannya ini adalah ibadahnya kepada syaitan, ibadahnya kepada syaitan. Kemudian kata beliau, fa awwalu ma amarahu Allah bihi al-inzaru anhu. Iya, perhatikan. Ini disebutkan dari agama kaum musyrikin, ya. Agama kaum musyrikin. Perhatikan. Jadi tak kala diturunkan wahyu, jadi kisah turunnya wahyu ini padanya diutus Nabi kita Muhammad SAW sebagai Rasul. Dalam pengutusan ini Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Rasulullah SAW untuk memperingati dari kesyirikan, iya, dan meninggalkan kesyirikan, menjauhi pelaku kesyirikan. Dalam hal itu juga mengajak kepada tauhid. Kemudian dijelaskan dari agama-agama mereka seperti apa. Agama kaum musyrikin seperti apa? Mereka ini melakukan ibadah, iya kan? Ada ibadahnya. Mereka juga ini melakukan dosa besar. Bersama dengan ibadah yang dilakukan, dibangun di atas kesyirikan. Dan kesyirikan dianggap ibadah yang paling mulia. Ibadah yang paling mulia, yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Mereka bertakarrub pada Allah dengan orang-orang soleh. Dengan orang-orang soleh. Menganggap orang-orang soleh itu adalah pemberi syafaat mereka. Iya. Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini agama mereka. Ini agama mereka. Walaupun di dalamnya ada pergantian dari nama, itu tidak merubah hakikat. Iya. Kemudian berkaitan dengan apa diutusnya sebagai Rasul, kata beliau rahimahullah, masuk waktu. Bagaimana? Hah? Terlambat kita? Sudah 2 menit. Kita tadi masuk jam berapa? Jam berapa? Terlambat sedikit ya? Jam 5. Baik. Kita baca saja ini. Yang terpenting sudah kita ketahui dari agama kaum musyrikin, ya. Untuk apa kita ketahui agama kaum musyrikin? Supaya kita menjauhi dari agama itu.
Karena itu adalah kesyirikan. Kata beliau, fa'awwalu ma amarahu Allah bihi al-indharu an. Domir kembali ke kesyirikan, anhu, syirik maksudnya. Jadi yang pertama Allah Subhanahu wa taala perintahkan dengan wahyu itu, pengutusan Rasul itu adalah memperingati dari kesyirikan. Memperingati dari kesyirikan. Ya kan? Qum fa'anzir. Iya. Qum fa'anzir. Anzir 'anil syirk wa'mur bit tauhid. Peringati dari kesyirikan dan perintahkan kepada tauhid. Iya. Warrujz fahjur. Sembahan-sembahan tinggalkan. Tinggalkan para penyembah-penyembah berhala. Iya, berlepas diri darinya. Ini dakwah. Dakwah yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Rasul kita. Qabla indari aniz zina was-sariqah wa ghairihima. Sebelum Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada selainnya seperti zina, sariqah, dan ini dosa-dosa besar. Iya. Tapi dosa ini tidak mengeluarkan seorang dari Islam. Adapun kesyirikan ini yang paling besar. Makanya awalnya diperingatkan dari kesyirikan dulu. Sebagaimana juga dakwah kepada tauhid. Iya, sebelum apa? Perintah salat, perintah puasa, perintah zakat, perintah haji. Iya. Karena pokok utama adalah tauhid. Begitu juga pokok utama dalam larangan adalah kesyirikan. Iya. Pokok utama dalam larangan adalah kesyirikan. Kata beliau, wa arafta anna minhum man ta'allaqu 'ala al-asnam. Dan kalian sudah tahu juga bahwasanya di antara mereka ini ada yang bergantung kepada patung-patung. Iya. Wa minhum man ta'allaqu 'ala al-malaikah wa 'ala al-awliya min bani Adam. Dan di antara mereka ada yang bergantung pada malaikat. Itu beribadah pada malaikat. Dan kepada wali-wali dari anak cucu Adam. Ini sudah berlalu kemarin. Di mana? Selasa. Iya, iman. Selasa toh? Usul keberapa? Usul ketiga. Di mana? Iya, di Qadul Arba. Jadi itu nih kenapa belajar bertadarruj pelan-pelan, karena kalau kemarin cuma mengetahui mengetahui sampai hakikatnya. Kalau sekarang cuma disinggung saja, tidak perlu lagi dijelaskan. Jadi kalau antum tidak paham sebelumnya, antum di sini mungkin kurang paham. Tapi kalau paham sebelumnya, langsung teringat dari pelajaran ini. Kata beliau, wa arafta anna minhum man ta'allaqu 'ala al-asnam. Dan kamu juga sudah tahu karena sudah pelajari itu. Ada yang beribadah kepada patung, ada yang beribadah kepada malaikat, ada yang beribadah kepada wali-wali, ada yang beribadah kepada orang-orang soleh. Iya. Dari anak cucu Adam. Perhatikan, ini mereka dalam kejahilannya itu berbeda-beda dalam sembahan yang dia sembah. Ya kan? Berbeda dalam sembahan yang dia sembah. Inilah yang menjadikan mereka ini berbeda dengan orang-orang yang bertauhid. Orang-orang yang bertauhid. Sebagaimana kita sebutkan kemarin. Wa yaquluna, dan mereka katakan dari semua yang mereka sembah ini, di antaranya malaikat dan para orang soleh, ma nuridu minhum illa syafa'atahum. Kami sembah mereka, kami berdoa kepada mereka, perhatikan, ini tidak ada yang kami harapkan selain syafaat mereka, karena mereka ini orang-orang soleh, dekat dengan Allah. Kami orang dosa, kami kotor.
Iya, kami malu. Kami malu. Itu syubhatnya. Itu syubhatnya. Iya. Iya kan? Jadi apa yang mereka lakukan ini dengan niat apa? Bagus maksudnya, ya kan? Diakui bahwasanya orang soleh ini punya tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya, punya derajat. Dikatakan saya ini orang yang berdosa. Iya. Diakui dari dosanya. Tapi apa yang dilakukan ini adalah bentuk kesyirikan. Iya. Tidak mempengaruhi dari alasannya. Iya, tidak mempengaruhi dari alasannya. Jadi perbuatan mereka itu adalah perbuatan kesyirikan. Perbuatan apa? Kesyirikan. Nabi SAW tidak membedakan tak kala memerangi dari semua pelaku kesyirikan. Mau sembah, itu berlalu, mau sembah malaikat, nabi, iya, mau antum minta syafaat, tetap, iya, Nabi SAW perangi karena hakikat dari perbuatannya itulah ainul syirik, itulah kesyirikan. Berdoa kepada orang-orang soleh, sudah mati, tidak mampu, iya, dan mereka berlepas diri dari, berlepas diri dari apa yang orang-orang menyembahnya, iya. Bahkan disebutkan mereka ini adalah orang-orang yang juga mencari pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah mereka, doa-doa mereka kepada Allah. Iya, sedangkan antum malah berdoa kepadanya. Sedangkan antum malah berdoa kepadanya. Kata beliau, wa hada wa ma'a hada bada bil inzari anhu fi awwali ayati arsalahu Allah biha. Iya. Dan bersama ini Rasulullah SAW itu memulai dengan memperingati dari kesyirikan. Ini atau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk memperingati dari kesyirikan sebagaimana di awal ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadanya. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, yaitu kum fa'anzir. Iya, kum fa'anzir. Fa in ahkamta hadhihi al-mas'alah fa ya busyrok. Maksudnya ahkamta fahimta. Jadi kalau kamu paham masalah ini, maka ini adalah kegembiraan untukmu. Kegembiraan apa? Untukmu. Jadi apa yang perlu kita pahami dari sini? Apa-apa, kita lewat. Penting juga. Apa yang perlu kita pahami kalau begitu? Terus? Apa lagi? Kalau kalian paham, maka ini adalah kebahagiaan. Apa yang perlu dipahami di sini? Iya, itu dia. Bahwasanya Rasulullah SAW diutus pertama kali perintah apa? Memperingati pada kesyirikan sebelum memperingati kepada zina atau selainnya dari perkara-perkara dosa besar di bawah dari kesyirikan. Ini apa namanya? Maksud, iya, jalan dakwah Nabi kita Muhammad SAW. Jadi antum kalau mau berdakwah, ya dakwakan untuk memperingati dari kesyirikan, untuk memperingati pada kesyirikan. Begitu juga dakwah yang pertama kali perintah adalah tauhid. Dakwah yang pertama kali adalah yang dalam perintah adalah tauhid. Kata beliau, khususan idza arafta anna ma ba'daha a'zam min as-salawatil khams. Terlebih lagi kalau kalian sudah ketahui bahwasanya apa yang setelahnya ini itu lebih besar daripada sholat 5 waktu. Iya. Maksudnya sholat 5 waktu itu ibadah yang besar. Ya kan? Ibadah yang besar. Bersamaan dengan itu, besarnya ibadah ini
Iya. Besarnya ibadah ini itu menjadi yang kedua dari sisi dakwah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadanya. Dan ini berjalan. Bagaimana Nabi SAW juga memerintahkan para sahabat ketika berdakwah, itu pertama kali didakwakan adalah tauhid. Menyuruh manusia masuk ke dalam Islam. Menyuruh manusia untuk bersyahadat. Walaupun kita ketahui bahwasanya perkara sholat itu besar. Tapi saking besarnya, bersamaan dengan besarnya, yang pertama kali adalah tauhid. Karena alasannya jelas. Sholat, tidak diterima kecuali dengan tauhid. Jadi kita buka pintu dulu. Pintu diterimanya semua ibadah, baru masuklah kita untuk beribadah. Kita buka kunci dulu. Sebelum kita mengambil hal-hal yang berada dalam tempat tersebut. Jadi kita buka dulu. Kita buka dulu. Kata beliau, walam tufrad illa fi lailatul Isra. Sanata 10 ba'da hisari Syi'ab wa mauti Abi Talib wa ba'da hijrati al-Habasyah bisanatain. Baik, tidak apa-apa kita akhirkan saja deh. Istirahatnya antum juga tidak ada nanti. Tidak apa-apa, insyaallah. Hanya waktu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita mulai dari sini besok.